Hadis yang ke 1788. Beliau mengatakan anak Khalid ibn al-Walid, dari Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan laqad isqata'at wa bi riwayah laqad duqqa fi yadi yawma mutata tis'atu asyaf. Telah putus gitu ya, di tanganku pada waktu peristiwa perang Mu'tah tis'atu asyaf, 9 pedang. Fama baqiya fi yadi illa, dan tidak ada yang tersisa di tanganku illa kecuali wa fi riwayah wa sabarat fi yadi sahifatu yamaniyah, sahifatun yamaniyah, sebilah pedang panjang, yakni as-sahifah as-safihah, dan yang maksudnya ini adalah as-saifu al-arid, yakni pedang yang lebar yang tebal gitu ya. Jadi dari buatan negeri Yaman. Ini buatan negeri Yaman. Perhatian ini salah satu di antara hal-hal yang ada dalam peristiwa perang Mu'tah. Saking dahsyatnya perang Mu'tah sampai Khalid ibn Walid yang tatkala itu bukan panglima. Panglima pada waktu itu ini adalah Zaid ibn Harithah. Kalau terbunuh maka Ja'far ibn Abi Thalib. Kalau terbunuh maka Abdullah ibn Rawaha. Khalid dari aslinya beliau itu bukan panglima karena beliau barusan masuk Islam. Jadi beliau masuk Islam itu pasca Fathu Makkah. Jadi pasca Fathu Makkah, sedangkan peristiwa ini terjadi antara itu atau ba'da Fathu Makkah. Ini afwan. Khalid bin Walid itu masuk Islam pasca Hudaybiyah, pasca Hudaybiyah. Ini beliau termasuk orang-orang yang masih junior dalam dunia keislaman. Tapi kemudian oleh para sahabat, jadi bendera panglima perang diserahkan kepada Khalid. Saking dahsyatnya peristiwa perang Mu'tah sampai Khalid itu, kata beliau, di tanganku pada waktu perang Mu'tah itu sampai putus 9 pedang. Bukan orang yang mati di tangan dia, bukan, tapi pedangnya sampai putus, pedangnya sampai rusak untuk berperang. Pada waktu perang Mu'tah berakhir, di tangan dia itu ada 1 pedang dari negeri Yaman. Zaman itu ya, negeri Yaman itu bukan produk pedang. Produk pedang asli Yaman itu bukan pedang yang bagus. Ini pedang yang bagus di zaman itu dikenal adalah apa? Al-Saiful Muhannad. Jadi pedang asli India. Ini pedang asli India, kan negeri-negeri zaman itu ya kan. Kalau Yaman di zaman itu terkenal dengan produk kain. Kalau Yaman di zaman itu terkenal dengan produk kain. Nah, kalau pedang itu bukan dari Yaman. Pedang itu zaman itu yang terkenal bagus adalah pedang dari India. Jadi sehingga saking dahsyatnya perang itu, pedang yang bagus-bagus sudah putus. Tersisa tinggal pedang biasa buatan Yaman. Jadi pedang yang biasa, jadi buatan Yaman. Nah, Ani Nu'man ibn Bashir, dan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Ughmiya ala Abdullah ibn Rawahah. Jadi Abdullah ibn Rawahah itu sampai pingsan. Dalam sebuah riwayat hadis ini meninggal dunia. Jadi karena beliau di ujung dari perang Mu'tah adalah wafat syahid di ajang perang Mu'tah. Faja'alat ukhtuhu Amrah tabki, saudari beliau Amrah nangis yang enggak sampai meratap. Dia mengatakan wajabalah wa kadza tu'addidu alaih itu nyebut-nyebut kebaikannya. Jadi nyebut-nyebut, ngitung-ngitung kebaikan dari saudaranya Abdullah ibn Rawaha. Wajabalah itu wahai orang yang tegar kayak gunung gitu ya. Jadi apalah, biasanya orang Arab itu kalau sedang ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai, maka yang disebut adalah kebaikan-kebaikannya dengan bahasa-bahasa tangisan, tapi nggak sampai ratapan kematian. Tu'addidu alaih, jadi saudarinya Amrah ibn Rawaha, beliau itu ngitung-ngitung kebaikan dari saudaranya, yaitu Abdullah ibn Rawaha. Faqala, yani hina afaqa, jadi maka Abdullah ibn Rawaha bangun tatkala siuman gitu ya dari pingsannya. Dia itu mengatakan ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik.
ini tidaklah engkau itu mengatakan sesuatu tadi, mengucapkan sesuatu tadi, illa qila li, kecuali dikatakan kepadaku, anta kadzalik, apakah kamu memang semacam itu. Falamma mata, tatkala beliau meninggal dunia, lam tabki alaihi, akhirnya saudarinya tidak ini meninggal atau tidak menangisi kematian Abdullah ibn Rawaha. Peristiwa ini Allah wa yakum, itu mengisyaratkan tentang proses atau peristiwa wafatnya Abdullah bin Rawaha yang asalnya terluka sampai pingsan, kemudian bangun, kemudian baru jadi meninggal dunia. Riwayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya di zaman itu jadi wanita itu juga ada 1-2 yang ikut di kancah medan peperangan, dan itu maklum sejak zaman awal-awal keislaman. Jadi wanita juga bisa masuk di kancah medan peperangan, ini untuk nangani hal-hal yang memang itu lumrah ditangani oleh wanita, kayak masak, kayak ngobati orang yang terluka dari kalangan keluarganya maupun yang lainnya. Dan dalam peristiwa ini yang ikut adalah Amrah ibn Rawaha. Jadi Amrah ibn Rawaha. Dan beliau itu tatkala sahabat tadi Abdullah bin Rawaha itu terluka atau sedang pingsan, maka nyebut-nyebut kebaikannya. Jadi kebaikannya dan perbuatannya itu diingkari oleh Abdullah ibn Rawaha, sehingga tatkala beliau meninggal dunia tidak menangisi tersebut. Tangisan yang membawa makna ratapan yang terlarang. Adapun tangisan biasa maka tidak terlarang. Nah, bab